ditanyakan tentang data pribadi saya? Nggak ada ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, macam-macam wujud benda, sifat-sifat benda, dan penyebab perubahan wujud benda. Di sini pasti sudah pernah belajar tentang perubahan wujud benda, sifat-sifat wujud benda. Apa ada yang tahu apa itu? Yang pertama itu sifat-sifat benda. Benda itu ada 3. Ada yang tahu apa saja itu sifat-sifat benda? Ada padat, benda cair, benda gas. Betul sekali. Ada yang tahu benda padat itu apa? Benda padat itu dia tidak dapat berubah bentuk dan berubah wujudnya. Kemudian sifat-sifat benda padat itu memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan di mana saja. Misalnya seperti ini kan handphone. Misalnya kita letakkan di sini kan tetap handphone, kan? Kalau saya letakkan di sini kan tetap handphone juga. Kemudian itu yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Contohnya, ini kalau terkena air sudah pasti berubah atau tidak? Iya. Terus yang selanjutnya, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang sangat lama. Itu contohnya seperti handphone. Untuk merubah wujudnya kita harus panaskan atau kita lelehkan. Kan pasti butuh waktu lama. Terus yang kedua, benda cair. Ada yang tahu benda cair itu apa? Ya. Benda cair itu bisa berubah wujud. Jika dipindahkan ke tempat lain, dia akan berubah mengikuti tempat atau medianya. Misalnya seperti air. Kalau kita taruh di botol, dia bentuknya seperti botol. Kalau kita taruh di gelas, seperti gelas. Terus benda cair itu dia punya beberapa sifat. Misalnya yang pertama, bentuknya tidak tetap, akan menyesuaikan dengan wadah lampunya seperti yang tadi toh. Terus yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya gravitasi. Itu seperti contohnya, kalau misalnya ada sebotol air, kita tumpahkan, pasti dia jatuh ke bawah. Yang mungkin dia jatuh ke atas toh. Kemudian yang ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu. Itu seperti contohnya misalnya kalau ada tas ini kalau dibasahkan pasti airnya menyerap toh. Kemudian selanjutnya itu ada benda gas. Benda gas itu beda sama benda cair sama benda padat. Kalau benda cair tadi kan dia ikut ke tempatnya, bentuknya. Kalau benda padat tetap dia tidak akan ikut tempatnya, biar dia pindah ke mana. Sedangkan benda gas itu dia seperti mengikuti apapun kita pindahkan kemana, dia pasti mengikuti juga itu. Benda ini berikut. Benda gas memiliki sifat-sifat atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bentuk lain. Contohnya, yang pertama memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah lampunya. Itulah sebabnya bentuk gas akan tergantung dengan bentuk konsulen. Contohnya itu kayak kalau kita tiup balon, pasti isinya gas toh. Nah, bentuk udaranya itu pasti mengikuti bentuk balonnya. Terus yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah, yaitu menyebar. Kalau kita tiup balon itu pasti dia besarnya membulat, yang ke segala arah. Kan tidak mungkin dia maju ke depan saja toh. Terus selanjutnya itu macam-macam perubahan wujud benda. Ada yang tahu macam-macam perubahan wujud benda? Itu
ada 6. Yang tahu apa saja? Yang pertama mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, 6 mengkristal. Kalau mencair, ada yang tahu mencair itu apa? Ada yang tahu? Mencair itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Kalau contohnya ada yang tahu? Es batu. Es batu jadi cair. Kalau contoh yang lain ada yang tahu? Yang kedua membeku. Kalau membeku ada yang tahu contohnya? Membeku itu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Betul. Batu dia dari cair kan ke padat atau menjadi batu. Membeku itu dia kebalikannya dari mencair. Kan kalau mencair dari air, dari benda cair ke benda padat. Kalau membeku dari benda padat, kalau mencair tadi dari benda padat ke benda cair. Kalau membeku dari benda cair ke benda padat. Terus kalau proses perubahan wujud membeku itu akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Kalau sedangkan mencair itu kebalikannya. Terus yang ketiga menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan wujud tersebut tidak hanya terjadi pada cair-cair saja, namun juga terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya kalau dalam tubuh manusia itu kayak keringat, dia menguap. Misalnya kalau habis kita lari-lari pasti kan ada keringat di badan kita. Kalau kita main lagi lebih lama, pasti keringatnya yang sendiri. Itu karena dia menguap. Contoh lainnya menguap kayak kita masak air. Kalau misalnya kita masak air terlalu lama, pasti dia habis airnya. Karena dia menguap jadi benda padat, gas. Kalau dia menguapkan dari benda cair ke benda gas, menguap itu ke benda gas. Kalau mengembun itu ada yang pernah dengar kata embun? Tahu embun itu apa? Embun itu kalau misalnya pagi-pagi kita bangun terus kita lihat ada rumput-rumput itu, ada air-airnya. Itu namanya embun. Embun itu perubahan wujud, perubahan bentuk yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Itu dari udara yang dingin dia tempel ke daun-daun yang kecil itu, jadi dia jadi air. Ini dia mengembun namanya. Terus itu biasanya terjadi pada suhu yang rendah karena dia dingin toh. Kalau dia dingin kan pasti udaranya dia jadi cair. Iya. Terus habis mengembun menyublim. Menyublim pasti jarang dengar kata menyublim toh. Menyublim itu perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda gas. Kalau dari benda padat menjadi benda gas, ada yang pernah dengar kapur ajaib? Kapur bagus. Itu kalau kita simpan lama-lama di dalam lemari dia hilang sendiri. Karena dia berubah jadi gas. Kalau misalnya kita simpan terlalu lama, pas kita buka itu hilang langsung. Karena dia sudah sedikit-sedikit dia jadi gas. Tapi kalau kita lihat terus mungkin tidak akan parah. Kalau menyublim tadi, nah terus yang keenam mengkristal. Kalau kristal tahu? Kalau kristal itu contohnya seperti es, seperti salju. Kan kalau tadi
kalau menyambung tadi itu dari perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kalau mengkristal dari gas menjadi padat. Jadi karena terlalu dingin, dia berubah itu gas-gas yang begini jadi salju. Ini dia hujan salju. Kau pernah dengar hujan salju? Pernah dengar toh? Ya. Nah, hujan salju itu karena dia udara yang panas, udara yang dingin itu dia berubah jadi butiran-butiran salju. Makanya itu namanya mengkristal. Terus ada beberapa penyebab yang menyebabkan perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan wujud benda itu tadi ada masih ada ingat? Ada 6. Pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Terus mengkristal. Terus satunya menyublim. Terus ada beberapa penyebab perubahan wujud benda. Yang tahu saja perubahan wujud benda itu ada 3 penyebabnya. Pertama karena perubahan fisika, terus yang kedua karena perubahan kimia, yang ketiga karena perubahan geologi. Kalau perubahan fisika itu bentuk perubahan wujud pada zat suatu benda yang dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang melalui tampilan fisiknya. Kalau perubahan fisika ini tadi contohnya ya seperti kayak mengkristal, kan tadi kita bisa lihat dengan mata telanjang. Atau contohnya seperti apa tadi ya? Membeku, mencair. Kan kalau misalnya kita tahu kita lihat terus pasti kelihatan. Yang dapat diamati dengan mata. Terus selanjutnya itu perubahan fisika itu juga tidak sama sekali mengubah materi atau membentuk zat baru pada sebuah sifat khusus. Perubahan ini dapat dilihat dan diamati perubahannya dari luar atau fisiknya dan dapat kembali menjadi keadaan semula seperti zat tersebut berubah. Seperti mencair sama membeku tadi. Kan kalau mencair tadi dia dari kan seperti membeku toh. Membeku kita taruh air di dalam freezer, dia jadi beku. Kalau kita taruh di luar kan dia jadi cair lagi, dia kembali lagi jadi air. Itu contoh perubahan fisika. Penyebab perubahan wujud dengan perubahan fisika. Terus kalau perubahan kimia adalah bentuk perubahan wujud suatu benda yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat dan menghasilkan zat baru yang berbeda. Kalau perubahan kimia ini dia zat baru, dia menghasilkan zat baru. Contohnya seperti karena faktor pembakaran. Pembakaran itu kayak misalnya kita bakar kayu, kan pasti dia jadi arang atau dia jadi gas. Kan dia ada asam itu. Terus reaksi kimia akan menciptakan substansi atau komposisi penyusunan zat yang berubah menjadi rumus kimia baru. Selanjutnya perubahan geologi. Penyebab perubahan wujud benda dengan perubahan geologi. Perubahan geologi adalah salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Sama seperti perubahan kimia, cuma dia berbeda sedikit saja. Perubahan geologi juga menyebabkan perubahan benda karena tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kayak misalnya daun, kan kalau sudah lama-lama taruh di tanah dia mengurai jadi tanah. Itu kan tidak mungkin kembali lagi jadi daun, sudah jadi tanah saja. Salah satu contohnya juga kayu yang menjadi lapuk dan akhirnya mulai terurai. Kayu yang sudah busuk pasti kan lama-lama dia hancur sendiri. Kan kita tidak tahu hancurnya dari kemana. Itu dia tidak akan kembali lagi sebagai bentuknya semula. Terus contoh perubahan wujud benda. Ini contoh umumnya ini. Setelah 4
bisa coba, ada yang bisa saya kasih satu contoh saja perubahan wujud benda. Mencair. Coba kalau perubahan wujud benda mencair itu apa contohnya? Yang tahu mencair dari padat ke air itu cair. Ada yang tahu contohnya? Contohnya itu seperti es batu yang mencair. Kalau membeku ada yang tahu contohnya? Apa contohnya? Betul, kebalikannya. Itu dari cair menjadi es batu. Kemudian ada contoh lainnya di sini, seperti kita meletakkan ada es krim diletakkan menjadi es krim beku. Itu contohnya. Misalnya kalau kita membuat es krim kan mesti harus ada perubahan wujud benda dulu. Dari cair kan kita taruh di air atau di tempat-tempat, baru kita taruh di kulkas pasti jadi es krim. Itu salah satu contoh perubahan wujud benda. Kemudian ada beberapa juga di sini yang saya unik juga, kayak kita melelehkan mentega. Melelehkan mentega dengan cara memanaskan agar lebih cair. Kemudian membakar lilin. Kalau membakar lilin ada yang tahu dia perubahan wujud benda dari mana ke mana? Dari padat ke cair. Betul, dari padat ke cair. Terus kalau gas bersih, kalau parfum ada yang tahu? Kalau kita semprot parfum itu perubahan wujud dari cair ke gas. Betul, dari cair ke gas. Karena kalau kita semprot begini pasti dia sudah menyebar. Kan kita tidak tahu ya. Kan itu salah satu contohnya perubahan, salah satu contoh sifat benda gas. Dia menyebar ke segala arah. Terus kalau contohnya kalau air di dalam freezer menjadi es batu, perubahan wujud dari cair ke padat. Betul, dari cair ke padat. Terus kalau kapur barus, tadi kan saya sudah jelaskan kok. Kapur barus kalau disimpan lama-lama akan habis di dalam lemari. Itu perubahan wujud dari mana ke mana? Betul sekali. Terus kemudian ada batu kerikil menjadi lebih kecil. Gelas berisi air. Kalau gelas berisi air es, air dingin. Kemudian kalau di luar misalnya ada air dingin dalam gelas, baru di luarnya itu kan ada butiran-butiran air. Kalau itu perubahan dari ada air di luarnya. Kan air itu tidak mungkin dari dalam gelas, pasti dari luar gelas. Kalau yang di dalam gelas, kalau yang air kecil di luar gelas itu perubahan wujud dari gas ke cair. Kan pasti udara di samping gelas itu dia menempel jadi air kecil di sisi gelas, toh? Terus, nah kalau menjemur baju, kan dari bajunya yang basah jadi dia kering. Itu airnya dia kemana? Perubahan wujudnya dari apa ke apa? Dari cair ke gas. Betul juga. Habis itu apa lagi? Nah, kalau begitu sekian dari materi kita ini kan sudah tahu toh ada sifat-sifat benda, ada benda padat, benda cair, benda gas. Terus macam-macam perubahan wujud benda tadi ada 6. Pertama cair, menguap,
Bahwa perubahan wujud benda kan ada 3. Ada perubahan fisika, perubahan kimia, sama perubahan biologi. Terus contoh-contohnya tadi sudah tahu toh? Oke, sekian dari saya. Kalau begitu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.